Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang sebuah aplikasi atau website yang berguna untuk membuat UI dan juga UX. Nah, UI sendiri itu adalah user interface. Kalau UX itu user experience. Nah, contoh dari UI atau dari UX itu sendiri, kalian bisa ambil handphone kalian sekarang. Nah, dilihat tampilan di handphone kalian itu namanya UI. Nah, UI itu mengatur tentang tata letak, mengatur ukuran, warna, dan bentuk dari aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kalian. Nah, kalau ukurannya terlalu besar atau ukurannya terlalu kecil hingga susah untuk ditekan, untuk diakses, maka akan berpengaruh ke kenyamanan pengguna. Makanya itu akan berpengaruh ke UX juga. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita langsung ke aplikasi Figma-nya. Nah, kita akses dulu melalui Google, ketikkan saja Figma. Nah, seperti ini. Maka akan muncul ya figma.com. Kita klik yang login with Figma. Kita coba klik. Nah, di sini akan disuruh untuk memasukkan email dan password untuk akun Figma-nya ya. Kita bikin dulu akunnya. Masuk dulu menggunakan Gmail biasa juga bisa. Nah, ini nanti akan disuruh untuk mengisi data diri seperti biasa. Student or educator, karena saya seorang guru jadi educator juga termasuk ya. Nah, ini untuk di sekolah. Pekerjaannya di mana ditanyain. Nah, ada K12, ada higher education, ada bootcamp or online course. Kalau higher education setahu saya itu untuk kuliahan, K12 itu untuk SD sampai SMA, kan 12 tahun ya. Nah, karena saya guru SMA jadi K12. What do you usually collaborate with? Biasanya dengan murid. Nah, ini kita bisa invite orang untuk satu project, bisa beberapa pengguna. Tapi sekarang mau solo dulu, kita skip dulu. What brings you to Figma today? Using it for school. Karena ya guru ya. Have you used Figma product before? Yes, a few times. Ya, karena saya juga tidak sering menggunakan Figma. Nah, ini kalau ditanya paket-paketan tentu saja saya pilihnya yang gratisan ya. Klik continue. Design with Figma. Nah, kalau whiteboard Figma itu nanti tampilannya untuk papan tulis untuk presentasi. Nah, saya mau bikin aplikasi jadi design with Figma. Klik finish. Oke, klik next. Ini tutorialnya aja. Apa aja yang harus diklik. Nah, langsung aja tekan yang paling pojok sini ya. File, new, design file. Nanti akan muncul tab baru. Nah, ini muncul tab baru ya. Ini yang sebelumnya di close aja. Nah, saya mau mendesain. Itu harus pilih frame dulu ya. Ini frame. Klik dicari dulu. Langsung kita ke sebelah kanannya ya. Kita perhatikan sebelah kanan sini. Ada ukuran iPhone, ada ukuran Android dan lainnya. Nah, kita klik yang Android ya. Karena pengguna handphone di Indonesia kebanyakan Android juga ya. Nah, ini adalah tampilan awal. Jadi kita sudah punya frame.
dan kita bisa mengeditnya untuk menjadi sebuah tampilan, sebuah aplikasi. Nah, handphone itu kan biasanya ujungnya melengkung ya, tidak tidak tajam seperti ini, tidak kotak. Kita edit dulu ya ke sebelah sini, sebelah kanan di bagian frame. Ini bagian di bagian corner radius kita coba masukkan angka 10. Nah, jadi terlihat ya sedikit membulat. Kita coba bikin lebih membulat lagi ya, karena handphone sepertinya lebih bulat lagi. Oke, nah seperti ini. Ini tampilannya. Kita coba masukkan background. Nah, backgroundnya bisa kita pilih, misal warnanya warna hitam backgroundnya, atau warna merah deh, merah tanda berani nih ya. Oke, kita coba buat bentuk-bentuk sederhana dulu ya. Kita masukkan kotak dulu. Ini ada pilihannya, kotak di pojok kiri atas ya. Nah, ini ada rectangle, ada line, ada arrow, ada ellipse, ada polygon, ada star. Ada masukkan gambar juga. Nah, sekarang saya coba masukkan rectangle dulu. Nah, kita coba masukkan. Nah, ini bisa persegi panjang, bisa menjadi persegi. Nah, kalau aplikasi kan biasanya persegi ya, nggak persegi panjang kayak gini. Kita sambil klik shift. Nah, ini posisinya saya sambil klik shift ya. Jadi mouse-nya di hold, yang tombol kirinya, klik kirinya ditahan, sambil tahan shift untuk mengatur besarnya bentuknya ya. Nah, ini kelepas shiftnya tadi, kita masukkan ulang sebentar, klik. Oke, nah jadi bentuknya kotak sempurna ya. Ini saya scroll mouse biasa untuk ngezoomnya. Nah, di bagian bawah itu bisa buat geser-geser ya, atau kalian juga bisa pakai simbol tangan ini ya. Untuk zoom outnya itu klik control sambil di scroll mouse. Nah, kayak gitu ya. Kalian juga bisa geser-geser kalau pakai mode tangan ini, hand tool ya. Nah, untuk mengklik item itu pakai yang arrow ini, yang move ini. Nah, seperti ini ya. Ukurannya ini berarti lebarnya 54, hanya 54. Ini cuma contoh ya. Ini cuma contoh. Kalian bisa atur sesuka kalian. Ini biasanya aplikasi-aplikasi kan nggak kotak banget juga. Nah, kayak gini. Semuanya diatur di bagian radius ya, radius corner. Yang X dan Y ini apa? X dan Y ini untuk posisi. Misal saya masukkan angka 0. Nah, dia pasti akan ke sebelah horizontal kiri 0. Kalau Y itu berarti vertikalnya. Kalau 0 berarti ke pojok. Nah, seperti itu ya. Ini masih belajar dulu. Kita belajar fitur-fiturnya dulu biar nggak pusing nantinya. Nah, kalau yang ini itu biar langsung ke tengah. Nah, jadi kita tahu ternyata tengahnya itu 153x ya. Kayak gini. Ini buat ngatur-ngatur aja sih. Tuh. Gitu ya. Habis itu ada fitur constrainable. Ini untuk ngatur mau peletakannya itu berdasarkan sisi mana gitu. Kalau ini kan kalau tadinya awalnya itu center, kalau diubah jadi left kayak gini, dan kayak gini. Kalau diubah, nanti yang dia ukur adalah dari
arah kirinya ya, dari arah kirinya. Meskipun ya kita juga udah dibantu sih, tapi ya secara default kita pakai yang center aja. Nah ini ada pass stroke, berarti transparansinya itu kita coba ubah jadi 50%. Nah seperti ini. Biasanya kalau di handphone itu ada folder yang ada aplikasinya di dalamnya lagi, nah itu pakai pass stroke itu ya. Ini ada macam-macam untuk layernya ya. Ini di bagian layer ini macam-macam. Kamu bisa pilih yang darken, pilih yang multiply, macam-macam deh. Pokoknya secara default itu pakai yang pass stroke, yang transparan. Ini fill, kalian juga bisa pilih warna ya di sini. Bisa pilih warna dari geser-geser kayak gini, bisa. Bisa mau warna biru, bisa kayak gini ya. Atau mau ambil dari sebuah aplikasi. Nah, ini juga bisa ya pakai color. Nah, jadi ngambil warnanya pas gitu ya. Atau ini kayak gitu. Ya, yang penting tahu-tahu dulu deh fitur-fiturnya. Nah, ini ada stroke. Stroke itu garis ya, garis pinggir. Nah, jadi ada item ya tuh. Kalau sebelumnya itu nggak ada stroke-nya, kalau dihapus ini dihapus ya. Nah, jadi tidak ada pinggiran. Tidak ada pinggiran ya. Kita coba tambahkan pinggiran, terus ketebalannya bisa diatur jadi 2 misal. Nah, kalau yang ini juga sebenarnya tentang seberapa tebal warnanya sih. Gitu. Cuman kalau garis pinggir biasanya kan tebal ya, 100%. Um, Nah, ini untuk garisnya itu mau di dalam, di tengah-tengah atau di luar. Kalau di luar itu nanti akan mempengaruhi tebal aplikasinya. Makanya pakai yang inside. Efek drop shadow. Drop shadow ini berarti kan bayangannya ya. Mau ditambahin efek bayangan atau enggak. Ada beberapa macam sih, ada blur, ada inner shadow. Gak usah pakai efek. Ekspor. Nah, ini kalau kita mau mengekspor per bagiannya ya, ini bisa ekspor rectangle. Nanti kita bakal dapat file PNG-nya. Nah, PNG itu format yang transparan. Ingat ya, backgroundnya transparan. Kalau JPG itu backgroundnya nanti putih kayak gitu. Oke, ini ada preview. Nah, untuk melihat si item atau aset yang kita klik itu warnanya kayak gimana. Ini paling enak sih buat ngelihatnya pakai preview. Kayak gitu. Habis itu di sini ada teks ya, di sini ada teks. Kalau di sebentar. Ini kalau diklik langsung, maka dia bisa langsung kita ketik, misal nama saya B, Yamin Hartanto. Nah, ukuran text boxnya itu akan mengikuti dengan teks yang kita ketik. Bisa enter juga, bisa diatur bebas lah ya, ini ketik sembarang dulu. Nah, bedanya kan tadi klik T langsung klik ya. Nah, kalau ditahan contoh penggunanya sih kayak gini. Ini dipasin, nah ditahan, jadi ukuran text boxnya akan paten, tidak akan berubah. Misal Benyamin Hartanto. Nah, seperti itu. Ukuran text boxnya akan paten. Makanya nanti kalau pakai teks ini yang huruf T ini, mending nanti langsung klik aja. Misal Benyamin. Nah, nanti ukurannya itu kalian bisa ubah secara fleksibel gitu. Nah ya, kayak gini, kayak gini.
Tapi biasanya sih kalau saya mending kayak gini udah rapih gitu. Oke, paling kayak gitu. Ini untuk ngehapusnya itu klik delete di keyboard ya. Takutnya ada yang bingung. Nah, paling kayak gitu video pertama. Lanjut ke video selanjutnya mungkin akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengaplikasikannya ya ke bentuk nyatanya gitu. Kita akan mencoba meniru UI aplikasi tampilan di handphone. Mungkin segitu aja dulu yang bisa disampaikan. Sampai pada video selanjutnya. Bye bye.